Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Ardili Rudianto dari kelompok A9 dengan NIM G0023-145. Di sini saya akan menjelaskan mengenai blok genito-oropoietika dan reproduksi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang mekanisme ereksi. Nah, ereksi ini dia terjadi akibat stimulus seksual, contohnya kayak penglihatan, bau, stimulus psikis, dan penglihatan suara. Nah, nanti dia diperkuat sama sensasi rabaan langsung pada kulit tubuh dan area genital yang itu menyebabkan rangsang aferen yang kuat pada SSP. SSP ini kayak hipotalamus dan hipokampus. Nah, dia itu merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi. Nah, nanti impuls aferen ini berjalan dari pusat ke medula spinalis menuju ke sistem parasimpatik segmen sakral 2 sampai 4. Nah, serabut preganglionik parasimpatik masuk ke plexus hipogastricus inferior. Habis itu dia ada di bersinap pada neuron postganglionik. Nah, habis itu serabut postganglionik ini dia berjalan bersama arteri pudina interna masuk ke jaringan erektil pada radix penis. Nah, terjadilah vasodilatasi arteri. Nah, peningkatan aliran darah dalam jumlah besar ke dalam erektil ini karena jadi kalau corpora cavernosa dan corpus spongiosum penis pembesar karena itu terdapat pengesan darah. Nah, nanti dia akan menekan aliran arah balik vena pada fascia yang melingkupi, sehingga aliran darahnya keluar dari jaringan erektil, dihambat, dan tekanan dalam penisnya itu dipertahankan tetap tinggi. Nah, nanti penis panjang dan diameter penis akan bertambah, itu karena kondisi ereksi. Nah, tapi kalau dia udah terjadi klimaks rangsang seksual tercapai, jadi terjadi ejakulasi atau rangsangan seksualnya itu terhenti atau dihambat. Nah, nanti arteri yang memvaskularisasi ini mengalami vasokonstriksi. Nah, nanti akhirnya penis ini akan ke posisi lemas atau flasid dan kembali ke ukuran semula. Gitu. Nah, tapi saat dari sini terdapat arteri dan vena yang masuk ke corpus spongiosum dan corpus cavernosa. Nah, kan tadi udah dibilang kalau ereksi itu corpus spongiosum itu akan terisi oleh darah. Nah, nanti akan keras dan berisi karena jadi tadi kan kalau ereksi dia bakalan kerasa keras itu karena dia berisi pembuluh darah tadi. Nah, ini penis juga bisa turun karena terdapat berbagai gangguan, bukan karena sudah terjadi ereksi aja atau ejakulasi aja. Contohnya kayak gangguan hormonal. Nah, produksi hormon testosteron terganggu karena infeksinya testis atau gangguan endokrin, radiasi, dan genetik. Terus habis itu ada gangguan vaskular. Nah, ini kerusakan endotel pembuluh darah karena hipertensi, nikotin, aterosklerosis, dan hiperkolesterol. Terus juga ada gangguan saraf. Nah, ini nih kerusakan saraf perifer pada diabetes mellitus. Nah, jadi pada orang diabetes mellitus gitu. Terus ada gangguan akibat medikasi. Nah, tapi laki-laki kalau tidak bisa ereksi terutama di pagi hari, biasanya ada gangguan. Nah, ini biasanya jadi karena hormonal. Nah, waktu ereksi darah itu kan masuk ke area cavernosa dan corpus spongiosum kan tadi. Nah, nanti orang yang mengalami gangguan ini, metabolisme kayak orang yang mengalami DM atau kencing manis, dia mempunyai kecenderungan bahwa darahnya itu kental sehingga akan susah masuk ke corpus cavernosa dan corpus spongiosum. Jadi sehingga ada gangguan ereksi pada penderita diabetes mellitus gitu. Aku bakal jelasin tentang mekanisme ejakulasi. Nah, ejakulasi itu dibagi jadi 2 tahap, yaitu emisi sama ejakulasi. Nah, kalau emisi dia itu substansi ejakulasinya itu dari OGM interna menuju ke uretra. Ostium ductus ejaculatorius pada uretra pas prostatika. Sedangkan kalau ejakulasi, nah dia ini substansi ejakulasinya itu keluar dari OUE atau ostium uretra externum. Nah, mekanisme cara sistem sarafnya itu dia reseptor. Reseptornya itu kayak kulit, glans penis atau ductus deferens yang penuh. Nanti reseptor aferen itu oleh nervus pudendus centrum akan membawa rangsang menuju segmen lumbal 1-3 efektor. Nah, pada saat proses emisi dinding ductus deferensnya ini berkontraksi, otot kelenjar vesikalis dan bulbo uretralis ini akan berkontraksi juga. Nah, terus sphincter vesika urinaria itu juga berkontraksi. Nah, proses ejakulasi menyebabkan kontraksi arteri hilicine sehingga bisa mengalirkan darah ke venula dan ditambah kontraksi musculus bulbospongiosus dan musculus ischio cavernosus sehingga dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra gitu. Terus ada
kelenjar reproduksi pria. Kelenjar reproduksi pria itu ada 3. Yang pertama itu ada glandula vesiculosa. Nah, dia itu termasuk 2 organ berlobus, terletak pada posteriornya vesika urinaria. Nah, fungsinya itu dia untuk menghasilkan sekret yang ditambahkan pada cairan semen. Terus habis itu juga sekret mengandung fruktosa. Nah, dia ini untuk nutrisi sperma dan prostaglandin untuk motilitas. Habis itu juga mengkoagulasi semen setelah ejakulasi. Terus ada yang kedua ada glandula prostatika. Nah, ini terletak di antara kolom vesike dan diafragma urogenital. Nah, dia ini bermuara di uretra pars prostatica melalui ductus prostaticus. Nah, fungsinya itu dia untuk menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfatase asam. Nah, dia ini ditambahkan saat ejakulasi, terus juga sekret bersifat alkali sehingga bisa menetralkan suasana asam di dalam vagina. Karena di dalam vagina kan dia asam banget, jadi harus dinetralkan pakai ini tadi. Itu juga glandula bulbourethralis. Nah, dia ini ada di dalam diafragma urogenital. Nah, salurannya ini bermuara di uretra pars spongiosa. Nah, dia ini terus juga homolog sama glandula vestibularis mayor pada wanita. Nah, fungsinya untuk menghasilkan sekret pada fase ereksi. Nah, cairan mukusnya itu untuk pelumas sebelum berhubungan seksual. Itu ada fertilisasi. Nah, dia itu proses pertemuan kedua sel gamet yang terdiri dari sel sperma untuk laki-laki dan sel telur untuk perempuan. Nah, fertilisasi ini awalnya terjadi di ampula tuba fallopi. Lalu setelah sel sperma membuahi dan membentuk zigot, akan bergerak dengan bantuan otot melalui tuba uterina menuju uterus. Jadi, fertilisasi ini dia kan proses penyatuan gamet pria dan wanita tadi. Nah, nanti dia terjadi di ampula tuba uterina. Dia itu tempat terluas tuba dan dekat dengan ovarium. Nah, nanti spermatozoa itu dapat tetap hidup di dalam saluran reproduksi wanita selama beberapa hari. Nah, terus hanya 1% sperma yang mengendap di dalam vagina yang memasuki serviks. Tempat sperma ini bertahan hidup selama berjam-jam. Pergerakan sperma dari serviks ke tuba uterina ini terjadi akibat kontraksi otot uterus dan tuba uterina dan sangat sedikit dibantu oleh dorongan sperma itu sendiri. Nah, terus perjalanannya dari serviks ke tuba uterina dapat terjadi paling cepat 30 menit atau paling lambat tuh 6 hari. Nah, setelah mencapai ismus, sperma itu menjadi kurang motil dan berhenti bermigrasi. Saat ovulasi, sperma kembali menjadi motil, kemudian disebabkan oleh kemoatraktan yang dihasilkan oleh sel kumulus yang memiliki sel telur dan berenang menuju ampula tempat fertilisasi biasa terjadi gitu. Terus ada juga namanya implantasi. Nah, implantasi itu dia itu proses di mana zigot ini berkembang menjadi morula mencapai uterus. Nah, ini biasanya merupakan proses di mana morula berkembang menjadi blaktokista, kemudian menanamkan diri ke dalam lapisan uterus. Habis itu ada arah aliran urin pada tubulus renalis. Nah, jadi orang dewasa dia itu kan punya 4,5 sampai 5,5 liter darah dalam tubuh. Nah, nanti darah itu akan dibawa menuju ginjal oleh arteri renalis ke arteriolales. Nah, kemudian setelah masuk ke hilus, darah itu akan dibawa menuju arteri lobaris untuk masuk ke piramidis renalis. Kemudian akan berjalan ke kolumna renalis dengan arteri interlobaris. Setelah itu akan dibawa oleh arteri arcuata untuk menuju ke basis piramidis renalis. Nah, darah ini kemudian akan masuk ke korteks renalis melalui arteri interlobularis. Kemudian darah akan difiltrasi dari berbagai zat yang tidak diperlukan tubuh oleh nefron. Ya kan? Nah, darah akan masuk ke kapsula albumin melalui arteriol aferan. Kemudian terjadi proses filtrasi di glomerulus dan meninggalkannya lewat arteriol aferan. Nah, tekanan osmosis dan hidrostatis akan menekan air dan plasma darah. Nah, terus proses filtrasi itu akan menyaring partikel sangat kecil seperti air, glukosa, ion organik seperti K+, gitu-gitu. Dan sisa metabolismenya seperti urea dan kreatinin. Nah,
GFR regulation yang berperan penting dalam proses filtrasi bekerja karena adanya vasokonstriksi dan dilatasi oleh arterial afferent. Nah, setelah dari glomerulus tadi, setelah difiltrasi tadi, hasil filtrasinya akan dibawa menuju ke tubulus contortus proximal atau TKP untuk proses reabsorpsi. Habis itu, zat-zat yang masih diperlukan tubuh akan masuk ke parirenal kapiler. Habis itu dia akan urin itu akan melewati lengkung Henle descendens dan lengkung Henle ascendens. Nah, habis itu konsentrasi dari urin ini akan semakin pekat karena adanya proses osmosis, kemudian dibawa ke tubulus contortus distal dan ke tubulus collectivus. Nah, habis itu kemudian keluar melalui papilla renalis, calyx minor, calyx major, kemudian pelvis renalis, dan akhirnya akan masuk ke ureter. Nah, ureter ini akan membawa urin menuju ke vesika urinaria. Nah, otot pada ureter akan berelaksasi agar urin dapat diturunkan dan tidak kembali lagi menuju ginjal reflux. Nah, setelah vesika urinaria penuh, reseptor yang ada di vesika urinaria ini akan mengirimkan sinyal ke otak sehingga musculus sphincter eksternum akan rileks dan membiarkan urin menuju ke uretra. Nah, kalau pada pria dia itu ada 4 pars yang harus dilewati, yaitu ada pars preprostatika, pars prostatika, pars membranosa, sama pars spongiosa gitu. Ini gambar untuk tubulus renalis. Selanjutnya ada ureter. Nah, saat filtrat melewati ureter tadi terdapat 3 penyempitan, yaitu ada ureteropelvic junction yang merupakan pertemuan antara pelvis renalis dengan ureter. Nah, habis itu saat terjadi penyerangan dari arteri iliaca communis, terus juga saat memasuki vesika urinaria. Ureter juga dalam posisi miring untuk mencegah urin kembali ke ginjal lagi waktu dia masuk ke vesika urinaria. Sistemnya urinaria itu termasuk ren, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Nah, ren ini mengekstraksikan sisa-sisa metabolisme dalam bentuk urin. Nah, kemudian mempertahankan senyawa seperti potasium dan sodium serta air dalam keadaan seimbang. Nah, terus, ureter dia itu membawa urin keluar dari ren menuju ke vesika urinaria. Di sana urin akan ditampung sementara, lalu urin akan dibuang keluar tubuh dari vesika urinaria melalui ureter. Habis itu ren atau kidney atau ginjal, dia itu membuang urea dari darah melalui unit filtrasi fungsional bernama nefron, yaitu unit terkecil dari ginjal itu sendiri. Dalam setiap nefron ini terdapat kapiler darah kecil bernama glomerulus dan tabung kecil bernama tubulus renalis. Nah, urea bersama dengan senyawa cair lainnya membentuk urin melewati nefron dan turun melalui tubulus renalis. Nah, habis itu kalau setiap harinya, ren itu memfilter sekitar 120 sampai 150 liter darah untuk membuang sisa metabolisme dan menyeimbangkan cairan. Nah, dia ini menghasilkan proses 1 sampai 2 liter urin per hari gitu. Terus ureter. Nah, dia itu adalah saluran yang mengalirkan urin dari ren ke vesika urinaria. Ya kan, otot-otot di dinding ureter ini secara terus-menerus berkontraksi dan berelaksasi untuk memaksa urin turun ke bawah menjauhi ren. Jika urin reflux ke atas, ren akan dapat terkena infeksi sekitar 10-15 detik sekali. Sejumlah kecil urin dikosongkan dari ureter menuju vesika urinaria. Nah, habis itu vesika urinaria. Nah, ini merupakan tempat penyimpanan sementara urin. Ukuran dan bentuk vesika urinaria ini tergantung berapa banyak urin di dalamnya dan tekanan yang diterima dari organ lain. Nah, vesika urinaria ini mempunyai lapisan muskularis yang terdiri dari 3 lapis atau polos yang disebut musculus destrusor pada kolom vesikae. Terdapat musculus sphincter vesicae. Kontraksi dari otot-otot ini membantu untuk menahan urin agar tidak bocor. Nah, pada vesika urinalis sendiri juga terdapat musculus sphincter uretra internum yang berkontraksi ketika menahan dan juga berelaksasi atau terbuka ketika proses berkemih. Nah, vesika urinaria juga dibantu oleh saraf yang memperingatkan seseorang waktu untuk berkemih atau mengosongkan vesika urinaria. Habis itu ada uretra.
Nah, ini dia itu gunanya untuk menyalurkan urin keluar tubuh melalui orifisium uretra externum atau UE. Nah, otak ini mengirim sinyal ke otot vesika urinaria untuk berkontraksi sehingga mengeluarkan urin keluar vesika urinaria. Nah, pada waktu yang bersamaan juga, otak ini juga mengirim sinyal ke otot sphincter untuk berelaksasi mengeluarkan urin keluar dari VU ke uretra. Nah, pada wanita, uretra ini cuma pendek banget, soalnya cuma 4-5 cm dan hanya dilalui oleh urin. Sedangkan pada laki-laki, yaitu bisa sampai 20 cm. Nah, dia itu bisa mengeluarkan urin, tapi juga bisa mengeluarkan semen juga. Nah, ini pengaturan refleks dan volunteer proses berkemih. Nah, dia itu ada pengaturan refleks dan pengaturan volunteer. Nah, kalau pengaturan refleks, jadi kan kandung kemihnya kan terisi penuh, kan. Nah, terus habis itu dia akan memicu reseptor regang. Habis itu, sebelum tegangan di dindingnya mulai cukup meningkat untuk mengaktifkan reseptor tegang, semakin besar tegangan melebihi ukuran ini, semakin besar tingkat pengaktifan reseptor. Nah, serat-serat aferen dari reseptor regang ini membawa impuls ke medula spinalis, ya kan? Dan akhirnya melalui antar neuron ini merangsang saraf parasimpatis untuk kandung kemih dan menghambat neuron motorik ke sphincter externus. Nah, stimulasi saraf parasimpatis kandung kemih menyebabkan organ ini berkontraksi. Nah, perubahan bentuk kandung kemih ini selama kontraksi akan secara mekanis menarik terbukanya sphincter internus. Nah, secara bersamaan sphincter externusnya ini kan tadi dihambat ya. Jadi dia akan melemas karena neuron motoriknya tadi menghambat dia. Nah, jadinya kedua sphincter terbuka dan urin terdorong melalui uretra oleh gaya yang ditimbulkan oleh kontraksi kandung kemih. Nah, refleksnya berkemih ini dia pakai seluruhnya itu refleks spinal. Habis itu kalau kontrol volunteer berkemih, dia itu selain memicu refleks berkemih, dia itu pengisian kandung kemih juga menyadarkan yang bersangkutan atau kita akan dia kayak ngasih tanda ke kita buat ada keinginan untuk berkemih gitu. Nah, persepsi penuhnya kandung kemih ini muncul sebelum sphincter externusnya ini secara refleks melemas, memberi peringatan bahwa miksi yang akan segera terjadi. Akibatnya, kontrol volunteer berkemih ini yang dipelajari selama toilet training pada masa anak-anak dini, jadi kita kan udah diajari berkemih pada dari kecil ya, dapat mengalahkan refleks berkemih sehingga pengosongan kandung kemih tadi dapat berlangsung sesuai keinginan yang bersangkutan atau kita, dan bukan ketika pengisian kandung kemih pertama kali mengaktifkan reseptor regang. Nah, terus habis itu jika waktu refleksnya miksi tersebut dimulai kurang sesuai untuk berkemih, maka yang bersangkutan kita itu dapat dengan sengaja mencegah pengosongan kandung kemih dengan mengencangkan sphincter externus dan diafragma pelvis gitu. Nah, impuls eksitorik volunteer dari korteks cerebri ini dia akan mengalahkan sinyal inhibitorik refleks dari reseptor regang ke neuron-neuron motorik yang terlibat. Sehingga otot-otot ini tetap berkontraksi dan tidak ada urin yang keluar. Nah, berkemih ini tidak dapat ditahan selamanya karena kandung kemih itu akan terus terisi, maka sinyal refleks dari reseptor tegang ini meningkat seiring waktu. Akhirnya sinyal inhibitorik refleks neuron motorik sphincter externus menjadi sedemikian kuat sehingga tidak lagi dapat diatasi oleh sinyal eksitorik volunteer sehingga sphincter melemas dan kandung kemih secara tak terkontrol mengosongkan isinya, jadi dia akan terjadi berkemih. Sekian dari saya, terima kasih semua. Kurang lebihnya mohon maaf.